Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 5 demo supporter revolusi. Nah, demonya seperti apa? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Ya, pada intinya kita akan memberi disclaimer terlebih dahulu ya. Jika sesuatu bisa diselesaikan secara mediasi ataupun kekeluargaan ataupun diskusi, itu ya sebaiknya diselesaikan secara diskusi, tidak harus langsung turun ke jalan, apa-apa turun ke jalan. Nah, itu juga akan ibaratnya itu mengganggu proses jalannya sepak bola Indonesia dengan kondisi yang saat ini. Nah, itu bisa jadi diawasi oleh mungkin mungkin tenaga kesehatan dan lain-lain, mungkin pemerintah lah, diawasi pemerintah. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Jika sepak bola Indonesia itu bisa dihentikan, kita juga tidak ada hiburan lagi. Itu kan sangat berbahaya ya, walaupun memang sudah ada ya konflik-konflik demo ataupun konflik-konfliknya itu sudah ada, tapi ya sebaiknya harap juga hati-hati dan menaati protokol kesehatan yang ada itu ya. Nah, dari yang pertama dulu ini yang akan saya bahas ini adalah dari Persela Lamongan. Nah, yang pertama Persela Lamongan ini kemarin demo supporternya. Setelah sekian lama supporter Persela itu tidak saya dengar kabarnya seperti apa, anteng-anteng wae soalnya Yohan. Akhirnya supporter Persela Lamongan itu kemarin demo karena memang Persela mengalami kekalahan ya selama pertandingan ini. Mungkin beberapa kali kekalahan ya, ada beberapa gitu, 7 atau 13 gitu, lupa saya. Pokoknya saya lupa ya. Pokoknya Persela itu cuman menang berapa kali, 3 atau 2 tok itu dalam pertandingan itu. Nah, sangat miris sekali ya, soalnya Persela itu kan sudah lama di Liga 1 ya, tapi minim kemenangan. Itu sangat ya, bahkan dari tahun kemarin sebenarnya, bukan tahun ini saja. Kalau Persela Lamongan itu, Persela Lamongan kan tahun kemarin juga hampir degradasi tetapi masih bisa lolos. Nah, tahun ini pun seperti itu lagi. Menurut pandanganmu gimana nih, Cuk, yang harus direvolusi Persela Lamongan ini? Ya, kemarin Persela fan demo ya, dengan manajemennya ya. Maksudnya demo kepada manajemen, protes besar ya, membawa masalah ya. Kayaknya kemarin ditemui oleh pihak manajemen, pengurus, manajer dan lain-lain lah ya, memakai baju dinas. Itu saya kira itu kemarin demo ke bupati, ternyata memang pengurusnya ya orang-orang Pemda tempat ya, pegawai Pemda. Jadi ya memang yang di demo pengurus Kabupaten Lamongan. Nah, itu kemarin penuntutan soal Coach Iwan Setiawan ya. Nah, performa Persela Lamongan anjlok tahun ini ya. Dengan dengan racikan Coach Iwan Setiawan akhirnya tidak bisa memenuhi ekspektasi supporter. Tuntutan agar memecat Coach Iwan Setiawan lah kepada manajemen dan memperbaiki pada putaran kedua ya, terutama mungkin belanja pemain dan lain-lain lah ya, memperbaiki klasemen lah intinya seperti itu ya. Mungkin yang dituntut seperti itu ya. Banyak yang supporter yang menuntut seperti itu, bahkan sampai saat ini pun 7 pelatih Liga 1 itu sudah dipecat oleh timnya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini ada Madura United. Madura United kemarin juga habis memecat pelatihnya, yaitu Rahmat Darmawan. Nah, supporternya itu menilai RD itu tidak bisa membawa klubnya itu berprestasi ataupun menuju ke puncak klasemen. Ya mungkin bersaing di papan atas lah dengan skuad Madura United yang cukup bagus lah menurut pandanganku. Lumayan loh Madura ya, walaupun tidak sebagus tahun-tahun kemarin. Madura United ini juga mempunyai pelatih yang berpengalaman seperti RD kan juga pengalamannya melatih timnas Indonesia dan lain-lain ya. Menurut pandanganmu, Cuk, dipecatnya RD ini apakah Madura United akan membaik? Ya, tuntutannya menurut saya realistis ya, karena memang skuad Madura saat ini lumayan bagus ya. Beberapa pemain asing dan naturalisasi, terutama ya, kalau naturalisasi cuma 1 ya, tapi kan skuadnya dari lokal pun juga bagus. Ada Bayu Gatra, ada Slamet Nur Cahyo dan lain, dan Farudin lah, ini pemain timnas. Terus skuad pemain asing juga top ya, ada Jamie, ada Jaja dan lain-lain lah ya. Walaupun ini menurut saya skuadnya realistisnya memang 10 besar lah ya, skuad 10. Kalau yang tahun-tahun kemarin memang skuad juara ya, karena dulu ya ngeri lah ya, ada Greg Mopolo dan lain-lain lah ya, itu skuadnya memang skuad juara. Tapi kali ini memang skuad Madura ada penurunan
Memang mereka dari pihak manajemen ingin memaksimalkan pemain muda. Jadi mereka mengurangi lah standarnya. Tapi untuk standar ini juga masih mewah menurut saya. Tapi RD sayang sekali tidak bisa memaksimalkan, sering kalah. Ya wajar kalau supporter Madura itu nuntut untuk keluar. Akhirnya sekarang diganti oleh pelatih asal Brazil. Nah, betul. Nah, terus lanjut lagi nih yang ketiga. Yang ketiga ini ada dari Persib Bandung. Nah, Bobotoh ini melayangkan demo kepada manajemen agar menuntut Persib itu ya berprestasi. Ya, kalau Persib dan Persija itu supporternya tidak bisa apa ya? Mungkin kita itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kedua supporter ini pasti nuntutnya itu juara dan juara. Bahkan tiap tahun harus seperti itu. Nah, ya mungkin pelatih Indonesia ataupun pelatih luar negeri ketika menangani Persib ataupun Persija itu memang harus bersabar. Mereka karena memang tuntutan dari supporternya itu harus juara dan juara gitu. Makanya agak susah juga sih kalau ngelatih klub-klub besar Indonesia itu. Menurut pandanganmu Cuk, demo Bobotoh kemarin itu gimana ini? Ya kalau demo sih menurut saya memang saya kurang suka ya terhadap demo-demo itu loh, karena memang mengganggu kondisi mengganggu ketentraman masyarakat ya sekitar yang memang masyarakat yang di luar sepak bola, terutama para pedagang, para pengemudi motor dan lain-lain, dan para polisi. Tapi kalau untuk tuntutan Robert itu memang benar sekali, karena Robert sudah dikasih materi pemain bintang-bintang, tapi memang kemarin itu imbang walaupun tidak pernah kalah. Tapi kan skuad Persib ini yo menang terus kudune ya, menangan terus, karena memang skuadnya mewah banget loh. 4 pemain naturalisasi, 4 pemain asing loh. Berarti 8 totalnya boleh semua. Ya kalau Persib ini mungkin harusnya sudah level Liga Champion ya, mungkin seperti itu. Pemainnya soalnya asingnya papat Bajigreknya, terus tambah naturalisasi sisan. Mungkin sekelas untuk Liga Indonesia ya kudune wis gampang juara, tapi yo piye yo jenenge babalan iki balik bundrok andane ya. Nah, lanjut lagi itu dari yang ketiga ya. Yang kedua itu ada dari Brigata Kurvasud. Nah, Brigata Kurvasud kalau ini sudah sering kita bahas di konten-konten kita, mesti juga udah banyak yang tahu. Saya juga nggak perlu jelasin banyak. Problem dari Brigata Kurvasud sendiri adalah yang pertama itu sebenarnya awal mulanya itu 8 tuntutan. Itu saya singkat terlebih dahulu. 8 tuntutan itu tidak bisa dipenuhi manajemen, lalu manajemen malah menggok dewe sakarpe dewe, ibaratnya seperti itu lah. Itu dituntut Bejas untuk keluar dari manajemennya dari mulai itu. Nah, terus lanjut lagi peralihan saham waktu itu lah. Pelarian saham pun juga malah sampai saiki meletre tekan kaya ngene iki. Ya wis, pada akhirnya ada pemain dan manajemen yang disuruh keluar. Nah, menurutmu gimana Cuk Brigata Kurvasud ini? Ya mungkin kesabaran Brigata Kurvasud sudah habis ya soal manajemen ini. Terutama memang banyak janji dari manajemen yang tidak ditepati ya. Terutama dulu Pak Marco ya, janji-janji Pak Marco tidak ditepati. Terus masalahnya ya aja pelatihnya Dejan itu kan dulu sering kalahan lah ya, atau kemarin nggak dulu sih, padahal baru saja sih tim PSS Sleman sering kalah, imbang kalah. Terus dan banyak lagi. Terus baru masalah pemain lah, terutama Mas Arthur Irawan yang sekarang di Kediri ya. Itu kan kemarin banyak kontroversi, menimbulkan kontroversi sebenarnya sih. Memang Brigata Kurvasud tidak suka pemain ini ya ada di PSS Sleman. Ya betul sekali. Brigata Kurvasud sendiri, saya disclaimer terlebih dahulu ya, ini bukan supporter yang nuntut harus menang itu bukan sebenarnya. Tapi mungkin yang dituntut Brigata Kurvasud pelatihnya untuk keluar ini adalah pelatih ini itu bisa diintervensi atau gampang sekali diintervensi gitu. Nah, mungkin itu ya kalau dari Brigata Kurvasud. Nah, lanjut lagi yang pertama. Yang pertama itu baru hangat kemarin ini demo dari supporter Bonek Mania. Itu menggeruduk kantor PSSI cabang Surabaya, menuntut agar kepemimpinan wasit Liga 1 ataupun Liga Indonesia itu lebih baik. Terus sepak bola tanpa mafia. Terus ya mungkin sepak bola Indonesia itu lebih baik. Menurut pandanganmu ini gimana nih Cuk, demo yang dilakukan Persebaya kemarin itu? Kalau menuntut wasit agar fair itu susah banget John.
tenan angel buat wasit Indonesia, emang ndablek kok angel. Ini solusi satu-satunya harusnya ada VAR gitu. VAR ini kan nanti teknologi garis gawang dan lain-lain lah, teknologi perwasitan lah ya nanti. Selama wasitnya itu ya kayak gini nggak mungkin lah, angel gitu. Harus ada teknologi teknologi perwasitan lah, teknologi ini penting karena memang di Eropa dan negara-negara besar Asia sudah menerapkan seperti ini. Ini untuk mengantisipasi keteledoran wasit dan kecurangan lah ya ini ya. Ya agak sulit kalau mengharapkan wasit Indonesia bisa fair. Ya betul, kalau mengharapkan wasit Indonesia bisa fair memang sangat susah. Nah ya saya harapkan demo dari bonek mania ini bisa mengubah sepak bola Indonesia ini agar lebih baik ya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang 5 demo besar di Indonesia. Itu sebenarnya masih banyak yang demo-demo seperti Kediri kemarin mengeotkan Gatot itu, tapi ya tidak kita bahas, tidak kita masukkan. Nah mungkin masih banyak lagi lah demo-demo di Indonesia yang lainnya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.